Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Umar Maulana dengan NIM 082111733008 dari kelas Medan Elektro C2 dengan kali ini saya akan membawakan tema yaitu persamaan Maxwell. Nah, pendahuluan yang pertama yaitu energi dan momentum gelombang elektromagnetik dibawa oleh medan listrik E dan medan listrik B yang menjalar melalui vakum. Sumber gelombangnya berupa muatan-muatan listrik yang bersosialisasi dalam atom molekul atau mungkin juga dalam suatu anten pemancar radio. Keterkaitan antara E dan B dituangkan dalam persamaan Maxwell yang mendasari teori medan magnetik. Persamaan Maxwell merupakan himpunan 4 persamaan diferensial parsial yang mendeskripsikan sifat-sifat medan listrik dan medan magnet dan hubungannya dengan sumber-sumbernya, muatan listrik, dan arus listrik menurut teori elektrodinamika klasik. Keempat persamaan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Secara terpisah, keempat persamaan ini masing-masing disebut hukum Gauss untuk magnetisme, hukum induksi Faraday, dan hukum Ampere. Deskripsi dari hukum Gauss yaitu menerangkan bagaimana muatan listrik dapat menciptakan dan mengubah medan listrik. Medan listrik cenderung untuk bergerak dari muatan positif ke muatan negatif. Hukum Gauss adalah penjelasan utama mengapa muatan yang berbeda jenis saling tarik-menarik dan yang sama jenisnya tolak-menolak. Muatan tersebut menciptakan medan listrik yang ditanggapi oleh muatan lain melalui gaya listrik. Hukum Gauss untuk magnetisme. Hukum Gauss untuk magnetisme menyatakan tidak seperti listrik tidak ada partikel, kutub utara atau kutub selatan. Kutub-kutub utara dan kutub-kutub selatan selalu saling berpasangan. Yang ketiga yaitu hukum induksi Faraday. Mendeskripsikan bagaimana mengubah medan magnet dapat menciptakan medan listrik. Ini merupakan prinsip operasi banyak generator listrik, gaya mekanik, seperti yang ditimbulkan oleh air pada bendungan, memutar sebuah magnet besar, dan perubahan medan magnet ini menciptakan medan listrik yang mendorong arus listrik dan kemudian disalurkan melalui jala-jala listrik. Selanjutnya yaitu hukum Ampere menyatakan bahwa medan magnet dapat ditimbulkan melalui dua cara, yaitu lewat arus listrik dan dengan mengubah medan listrik dengan tambahan Maxwell. Koreksi Maxwell terhadap hukum Ampere cukup penting. Dengan demikian, hukum ini menyatakan bahwa perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet dan sebaliknya. Dengan demikian, meskipun tidak ada muatan listrik atau arus listrik, masih dimungkinkan buat memiliki gelombang osilasi medan magnet dan medan magnet listrik yang stabil dan dapat menjalar terus-menerus. Keempat persamaan Maxwell ini mendeskripsikan gelombang ini secara kuantitatif dan lebih lanjut lagi meramalkan bahwa gelombang ini istilah memiliki laju tertentu dan yang universal. Laju ini dapat dihitung cukup dari dua konstanta fisika yang dapat diukur, konstanta dielektrik dan konstanta magnetik. Laju yang dihitung untuk radiasi elektromagnetik tepat sama dengan laju cahaya. Cahaya merupakan salah satu bentuk radiasi elektromagnetik, seperti juga sinar X, gelombang radio, dan lain-lainnya. Dengan demikian, Maxwell memadukan dua bidang yang sebelumnya terpisah, yaitu elektromagnetisme dan optika. Persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell sendiri yang pertama yaitu ada persamaan gelombang elektromagnetik, transversalitas gelombang elektromagnetik, dan gelombang Poynting dan kekekalan energi. Selanjutnya,
yaitu gelombang elektromagnetik dalam medium. Ada gelombang dalam medium konduktif dan elektron bebas dalam konduktor dan plasma. Yang ketiga yaitu pemantulan dan pembiasan gelombang elektromagnetik. Ada hukum Snellius dan persamaan Fresnel. Energi dan momentum gelombang. Energi dan momentum gelombang elektromagnetik dibawa oleh medan listrik E dan medan magnet B yang menjalar melalui vakum. Sumber gelombangnya berupa muatan-muatan listrik yang berosilasi dalam atom, molekul, atau mungkin juga dalam anten pemancar radio. Untuk medan listrik E dan medan magnet B yang berubah dengan waktu, keberadaan E selalu disertai B, dan sebaliknya. Keterkaitan antara E dan B dituangkan dalam persamaan Maxwell yang mendasari teori medan magnetik. Persamaan Maxwell dirumuskan dalam besaran medan listrik E dan medan magnet B. Seluruh persamaan Maxwell terdiri dari 4 persamaan medan yang masing-masing dapat dipandang sebagai hubungan antara medan dan distribusi sumber, baik sumber muatan ataupun sumber arus. Nah, persamaan satu itu diturunkan dari hukum Faraday yang menyatakan bahwa perubahan flux magnetik menyebabkan medan listrik dengan gaya gerak listrik berlawanan dengan variasi flux magnetik yang menyebabkan persamaan 2 merupakan generalisasi teorema Ampere dengan memperhitungkan hukum kekekalan muatan. Persamaan tersebut menyatakan bahwa medan magnet timbul akibat flux total arus listrik yang disebabkan oleh arus konduksi dan atau perpindahan persamaan. Persamaan 3 menyatakan hukum Gauss, yaitu flux elektrik pada suatu ruangan sebanding dengan muatan total yang ada dalam ruangan tersebut. Sedangkan persamaan keempat yang identik dengan persamaan kelima berlaku untuk medan magnet, namun dalam hal ini tidak ada monopol magnetik. Hukum Faraday sendiri, persamaan Maxwell 1 merupakan hukum Faraday, yaitu arah rapat flux magnetik B dan arah medan listrik E sesuai dengan aturan kaidah tangan kanan. Persamaan tersebut juga dapat menjelaskan bahwa medan magnet yang berubah terhadap waktu akan menghasilkan medan listrik. Bentuk diferensial hukum Faraday yaitu sama dengan persamaan ketiga, yaitu di situ tanda negatif mengindikasi arah dari GGL untuk melawan perubahan yang menghasilkan GGL tersebut. Selanjutnya, persamaan Maxwell pertama merupakan ungkapan dari hukum Gauss yang menyatakan bahwa jumlah garis gaya medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan yang dilingkupi permukaan tersebut. Ini adalah lanjutannya dari persamaan tersebut dan dari teorema divergensi. Nah, diperoleh nabla cross D sama dengan rho B, yaitu persamaan Maxwell 1 dalam medium. Untuk ruang vakum, karena tidak ada sumber, maka rho sama dengan 0, sehingga persamaan Maxwell
untuk ruang vakum seperti ini. Persamaan Maxwell kedua merupakan hukum Gauss magnetik yang menyatakan flux medan magnetik yang menembus suatu permukaan tertutup sama dengan nol. Tidak ada sumber medan berupa muatan magnetik, atau dengan kata lain, garis gaya medan magnet selalu tertutup dan tidak ada muatan magnet monopol melalui teorema Gauss. Hukum Maxwell ketiga merupakan ungkapan hukum Faraday dan Lenz yang menyatakan bahwa pengaruh medan magnet yang berubah dengan waktu. Aplikasi dan pemanfaatan dari persamaan Maxwell. Yang pertama yaitu ada antena. Antena atau areal yaitu perangkat yang berfungsi untuk memindahkan gelombang elektromagnetik dari media kabel ke udara atau sebaliknya dari udara ke media kabel, karena merupakan perangkat perantara antar media kabel dan udara. Maka antena harus mempunyai sifat yang sesuai dengan kabel pencatunya. Antena didesain untuk memancarkan atau menerima energi elektromagnetik dengan arah dan sifat polarisasi yang sesuai dengan keperluan, untuk meminimalisir refleks pada sambungan saluran transmisi dan antena. Penting diketahui impedansi antena dan mematchkannya dengan saluran transmisi. Nah, antena sendiri dibuat dalam berbagai bentuk dan ukuran, digunakan pada pemancar dan penerima sinyal siaran radio maupun televisi. Ukuran antena biasanya diukur dalam satuan panjang gelombang dan gelombang yang dipancarkan atau diterima. Radiasi gelombang elektromagnetik. Struktur pemancar gelombang elektromagnetik yang paling sederhana yaitu radiasi gelombang yang ditimbulkan oleh elemen arus kecil yang berubah-ubah secara harmonik. Elemen arus terkecil yang dapat menimbulkan pancaran gelombang elektromagnetik itu disebut dengan hukum sumber elementer. Jika medan yang ditimbulkan oleh setiap sumber elementer di dalam suatu konduktor antena dan dijumlahkan secara keseluruhan, maka sifat-sifat radiasi dari sebuah antena tersebut tentu akan dapat diketahui. Timbulnya radiasi karena ada sumber yang berupa arus bolak-balik. Ini diketahui secara matematis dari penyelesaian gelombang Helmholtz. Persamaan Helmholtz tidak lain merupakan persamaan baru hasil penurunan lanjut dari persamaan-persamaan Maxwell dengan memasukkan kondisi Lorentz sebagai syarat batasnya. Dari hasil penyelesaian persamaan diferensial Helmholtz dengan menggunakan Dirac-Green's function, ditemukan bahwa potensial vektor pada suatu titik ditimbulkan oleh adanya arus yang mempunyai distribusi arus J. Persamaan tersebut berlaku umum untuk segala sumber bentuk dan di dalam semua sistem koordinat, sehingga untuk mencari medan yang ditimbulkan oleh bermacam-macam bentuk dapat dipilih sistem koordinat yang paling sesuai dengan bentuk antena. Dengan diketahui potensial vektor A dari suatu sistem, maka medan magnet H dan medan magnet E yang dipancarkan oleh sumber akan dapat diketahui pula. Untuk medan magnet H dapat diperoleh dari persamaan sehingga apabila elemen sumber dan medan radiasinya berada pada koordinat pula, maka arah propagasi gelombangnya akan searah dengan vektor-vektor lainnya, sedangkan medan listrik dan medan magnet hanya mempunyai komponen atau flux yang dalam ruang bebas. Pemanfaatan selanjutnya yaitu jaringan wireless. Jaringan wireless ini untuk menghubungkan sebuah komputer yang
satu sama lain, maka diperlukan adanya jaringan wireless. Ada 3 komponen yang dibutuhkan supaya komponen-komponen yang berada dalam wilayah jaringan wireless bisa sukses dalam mengirimkan dan menerima data dan sesamanya. Baik, mungkin itu saja penjelasan persamaan Maxwell dari saya. Bila ada kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.